Ya. Pop, Toto, dan rumah baru di kota. Pop dan Toto adalah dua ekor tikus yang hidup bersama di desa. Namun, suatu ketika Pop memutuskan untuk berpindah ke kota. Aku pergi dulu ya, Toto. Aku harus memulai kehidupan baru di kota. Aku sungguh bosan hidup di desa yang begini-begini saja, kata Pop. Baiklah, Pop. Hati-hati ya. Semoga kita bisa bertemu kembali, sahut Toto. Sesampainya di kota, Pop langsung mendapatkan rumah baru yang megah. Ia menempati lantai paling atas di rumah itu. Sungguh pemandangan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Perjuanganku untuk ke kota benar-benar membuahkan hasil. Andai Toto ikut, pasti ia senang sekali, kata Pop. Yang membuat Pop tambah senang, ia bisa mendapatkan makanan yang enak setiap harinya. Mulai dari kue, keju, hingga berbagai jenis daging. Berbeda sekali dengan kehidupan di desa, karena ia dan Toto harus menanam bahan makanan sendiri. Wah, enaknya. Aku sampai tak bisa berkata-kata, kata Pop. Sementara itu, Toto masih menikmati kehidupannya di desa. Saat itu ia sedang membersihkan rumah mungilnya. Membersihkan rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Hatiku selalu gembira setiap kali melihat rumahku bersih seperti ini, kata Toto. Setelah bersih-bersih, Toto mulai memanen bahan makanan yang ia tanam di ladang dekat rumah, seperti kentang dan beberapa sayuran. Asik, hari ini aku bisa makan makanan kesukaanku. Sayangnya, Pop tidak ada di sini. Kalau ada, pasti aku sudah membawakan kentang tumbuk yang lezat untuknya, kata Toto. Malam harinya, Toto menikmati makan malamnya sendirian dengan rasa gembira. Walau hidup sederhana di desa, tapi aku bahagia. Aku bisa membangun rumah sendiri, menanam bahan makanan sendiri sesuka hati, dan makan kentang tumbuk sepuasnya, seru Toto. Bertahun-tahun kemudian, Pop merasa rindu dengan Toto. Ia pun mengunjungi Toto ke desa. Selamat siang, apakah ada Toto di sini? Teriak Pop dari luar. Toto lantas membuka pintu rumahnya. Ia benar-benar terkejut saat melihat Pop di hadapannya. Pop! Teriaknya. Toto langsung mempersilahkan Pop masuk dan menyajikan beberapa hidangan untuknya. Kemudian, mereka saling berbagi cerita setelah beberapa tahun berpisah. Tahukah kamu, Toto, kehidupan baruku di kota sungguh menyenangkan, seru Pop. Ia bercerita dengan semangat dan terlihat sangat bahagia. Benarkah? Apa yang membuatmu bahagia hidup di kota? Tanya Toto. Banyak sekali. Aku bisa menikmati sarapan, makan siang, dan makan malam sepuasnya. Jika di desa, aku hanya makan kentang, gandum, dan sayuran. Di kota aku bisa menikmati keju, kue, ikan bakar, ayam goreng, daging panggang, dan aneka makanan lainnya, sahut Pop. Lalu, yang harus kamu tahu, aku tidur di tempat yang bagus dan nyaman. Bayangkan saja, setiap hari aku bisa bersantai tanpa harus susah-susah bekerja di musim panen, karena makanan sudah tersedia kapanpun. Enak sekali bukan? Pekerjaanku hanya tidur, bersantai, dan makan. Hihihihi, jelas Pop. Lalu Pop memberi tawaran menarik pada Toto. Bagaimana? Apakah kamu ingin berpindah rumah ke kota? Aku yakin kamu akan semakin bahagia di sana, kata Pop. Tidak Pop. Aku lebih suka hidup di desa. Ya, walaupun hidupku tak semewah kamu, tapi aku tetap bahagia di sini, sahut Toto. Namun, Pop tak henti-hentinya membujuk Toto. Bahkan hingga malam tiba, Pop masih saja mengajak Toto untuk pindah ke kota. Ayolah Toto, ikut denganku ke kota. Kita akan tinggal bersama di sana.
Apa salahnya mencoba pengalaman baru? Tanya Pop. Aku pikirkan dulu ya, sahut Toto. Pagi harinya, Toto akhirnya memberi jawaban pada Pop. Baiklah Pop, aku akan pindah ke kota denganmu, kata Toto. Hore! Itu baru saudaraku. Hihihi. Kalau begitu, setelah ini kamu berkemas ya. Kita berangkat hari ini, ucap Top. Oke, sahut Toto. Pop dan Toto pun menuju ke kota pada siang hari dan tiba di sana pada pagi buta. Saat itu, Pop langsung mengajak Toto ke rumahnya. Memang benar, rumah itu sangat megah. Namun, ternyata rumah itu bukan milik Pop sendiri, melainkan rumah manusia. Jadi, bisa dikatakan kalau Pop itu menumpang, pikir Toto. Saat menjelang makan siang, Pop mengajak Toto untuk mencari makanan di meja makan. Nah, sekarang ambillah semua makanan yang kamu suka. Namun, jangan terlalu berisik ya. Kita harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Ternyata makanan enak yang Pop ceritakan itu merupakan hasil curi ya. Dan yang tidak ada cerita di Pop adalah sosok si kucing bengal, yakni musuh paling menakutkan bagi Pop. Setelah mencuri makanan, Pop dan Toto harus melewati kucing bengal itu. Ia merupakan hewan peliharaan si nyonya pemilik rumah. Situasi sudah aman. Yuk, kita berjalan, bisik Pop. Pop dan Toto berjalan di depan kucing bengal itu dengan sangat hati-hati. Jantung Toto berdegup sangat kencang. Karena ini pertama kalinya ia harus melintasi depan sosok besar yang menakutkan. Mengerikan sekali. Bagaimana bisa mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan makanan? Pikir Toto. Syukurlah Pop dan Toto bisa kembali ke kamar tidur dengan selamat. Pop sangat lega karena misi pencurian mereka berhasil. Namun, wajah Toto masih terlihat cemas. Ada apa, Toto? Bukankah kita sudah berhasil melewati kucing itu? Tanya Pop. Maaf, Pop. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang, kata Toto. Loh, ada apa, Toto? Bukankah rumah ini adalah tempat tinggal impian? Tanya Pop. Lebih baik aku hidup di tempat yang sederhana tapi aman daripada harus hidup di tempat mewah tapi penuh dengan ancaman. Apalagi jika hidup di desa, aku bisa menghasilkan makanan sendiri tanpa harus mencuri seperti di tempat ini, jelas Toto. Akhirnya, Toto kembali lagi ke desa. Sementara Pop masih tetap ingin hidup di rumah mewah itu. Dari pengalaman singkat ini, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkan rumah yang telah kubangun sendiri. Bagaimanapun juga, rumah itu adalah tempat tinggal terbaik bagiku, kata Toto. Tamat. Pop dan Toto dan rumah baru di kota. Rumah baru tapi mencuri. Rumah baru tapi mencuri.